Sebuah tragedi memilukan kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan supremasi hukum di negeri ini. Tangis histeris seorang anak kecil pecah saat menyaksikan rekaman sang ayah dianiaya hingga tewas oleh amuk massa. Kejadian kelam ini berlangsung pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Pria berinisial KD, warga desa Sidetapa, Buleleng, harus merenggut nyawa secara tragis hanya karena dituduh mencuri seekor ayam aduan. Seekor ayam yang nilainya tak seberapa dibayar mahal dengan nyawa seorang manusia. Kini, KD telah pergi selamanya. Ia meninggalkan 3 orang anak yang harus kehilangan pilar utama keluarga mereka. Anak sulungnya telah berkeluarga, namun 2 adiknya masih sangat belia. Satu duduk di bangku kelas 1 SMA, dan yang terkecil baru saja memulai langkahnya di kelas 1 SD. Kabar duka ini menyisakan luka yang amat dalam bagi keluarga dan warga desa Sidetapa. Perbekal desa Sidetapa, I Made Sutama, tak mampu menyembunyikan rasa terpukulnya saat bertolak menjemput jenazah almarhum KD. Bagi Sutama, momen paling menyayat hati adalah ketika ia melihat langsung anak-anak korban meratapi jasad ayahnya. Tangisan anak SD yang belum sepenuhnya paham mengapa ayahnya tak akan pernah pulang lagi menjadi pemicu rasa keprihatinan yang mendalam. Dalam keterangannya pada Sabtu, 25 Juli 2026, Sutama menegaskan bahwa bagaimanapun besarnya dugaan kesalahan seseorang, kekerasan massal bukanlah jawaban. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa seorang manusia. Tegas Sutama. Ia memahami betul keresahan warga Baturiti yang belakangan sering kehilangan hewan ternak. Namun, emosi warga yang tak terkontrol tetap tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan barbar membantai sesama manusia. Indonesia adalah negara hukum, di mana siapapun yang diduga bersalah seharusnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian, bukan dihakimi secara keji hingga tewas. Kasus ini pun mendadak viral dan memicu gelombang simpati luas dari masyarakat hingga tokoh-tokoh publik nasional. Video tangisan anak korban bergerak cepat di media sosial, mengetuk pintu hati banyak pihak. Di antaranya adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengunggah video emosional anak korban. Merasa prihatin atas masa depan anak-anak almarhum, Hotman mengutus putrinya, Felicita Hutapea, untuk langsung mengurus dan menanggung biaya sekolah bagi anak korban. Tak hanya Hotman, anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna atau AWK, juga menunjukkan kepedulian yang mendalam. AWK bahkan tak kuasa menahan air mata saat membahas tragedi pencurian ayam ini di media sosialnya. Secara tegas, AWK berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bocah tersebut hingga menginjak jenjang sarjana. Tak berhenti di situ, AWK juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan pasal berlapis kepada para pelaku pengeroyokan. DPD RI memastikan pasal berlapis sampai pelaku busuk di penjara, tulis AWK dalam pernyataan tegasnya. Meski amarah dan tuntutan keadilan bergaung keras di mana-mana, keluarga almarhum KD memilih sebuah jalan yang sunyi, mengikhlaskan kepergian almarhum. Di tengah duka yang belum usai, keluarga berusaha menerima takdir pahit ini, walau luka di hati mereka mungkin tak akan pernah sepenuhnya pulih. Namun mengikhlaskan bukan berarti melupakan. Tragedi Baturiti ini menjadi cermin retak bagi kehidupan bermasyarakat kita. Berapa kali lagi kita harus menyaksikan nyawa melayang sia-sia hanya karena hukum rimba mengalahkan akal sehat. Seperti yang diungkapkan perbekal I Made Sutama, jika setiap kecurigaan dibalas dengan main hakim sendiri, maka negeri ini akan tenggelam dalam rantai kekerasan tanpa akhir. Kini, 2 anak almarhum KD harus menatap masa depan tanpa kehangatan seorang ayah. Bantuan pendidikan dari Hotman Paris dan Arya Wedakarna memang menjadi secerah harapan bagi pendidikan mereka, namun tak ada bantuan apapun yang bisa menggantikan posisi seorang ayah di hati anak-anaknya. Semoga tragedi di Kabupaten Tabanan ini menjadi pelajaran berharga dan yang terakhir bagi kita semua,
bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan kepalan tangan atau batu, melainkan melalui koridor hukum yang adil. Jangan biarkan emosi sekejap membutakan hati nurani dan menghancurkan masa depan sebuah keluarga.